Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Darojatin, CGP Angkatan Kelima SMP Negeri 1 Pacitan. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya. Terkait besok saya diberi tugas untuk mengamati bilik sapu kucing, ya kan? Besok kucing kan Insya Allah. sama Bu Riri. Ya. Nah, ini yang pertama yang saya lakukan adalah ini menginformasikan rubriknya, tolong dipresani untuk persiapan. Oh ini ya Bu ya, yang harus dia yang diamati Bu ya. Ya Bu, makasih banyak. Ya, saya pelajari ya. Iya. Ada yang perlu didiskusikan betul? Kayaknya sudah cukup Bu. Ada hal yang perlu diperbincangkan ya Iya, kita Bu. terkait coachingnya Bu Nini. Iya. Apa Bu Nini yang menjadi topik dari perbincangan kita kali ini? Ini Bu, sebenarnya saya kan masih ada kendala pada kegiatan coaching ini dari 3 kompetensi yang sebenarnya harus dikuasai coach, seperti present, termasuk juga bagaimana saya harus membuat pertanyaan yang berbobot. Ini salah satunya itu yang saya masih lemah Bu. Jadi utamanya pada membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi dari keterampilan kucing 3 itu Bu Nini ingin mengembangkan salah satu, yaitu di kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya Bu Nini. Iya. Jadi sebenarnya pengennya 3-3-nya Bu, tapi karena waktunya nggak cukup 1 dulu aja Bu. Bu Nini ingin mengembangkan kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Ya emangnya Bu Nini untuk yang kompetensi itu merasa kalau misalkan di prosentase itu di level berapa sih? Masih level 1 loh Bu. Masa? Iya Bu, saya tuh masih bingung Bu membedakan. Terus terang itu kucing itu kan baru Bu. Bagi saya sesuatu yang baru. Saya bisanya itu ngobrol Bu, jadi obrolan aja. Jadi kalau seperti yang sifatnya, dan saya tuh masih bisa suka mengarahkan. Jadi sama seperti kayak mentor kayak gitu. Jadi sama seperti menghadapi anak-anak Bu, menghadapi murid saya gitu. Jadi kalau di kucing kan tidak seperti itu. Dan nanti ingin meningkat dari 1 ingin meningkat gitu ya Bu Nini, yang melalui kegiatan kucing ya nanti sama bapak guru yang lain gitu. Harusnya seperti itu Bu. Masa di level 1 terus Bu? Ya ini nanti Bu Nini merasa nanti meningkat jika indikatornya seperti apa nanti? Ini kalau dari peningkatan ini ya yang mau saya tingkatkan di pertanyaan berbobot, salah satunya saya kan menggunakan alur dirta. Terus yang saya lakukan untuk pertanyaan berbobot ini, bagaimana saya bisa fokus terhadap kucing, termasuk juga membuat kalimat-kalimat yang sifatnya terbuka Bu. Jadi saya sering Bu ini masih membuat kalimat yang tertutup. Jadi saya pengennya itu. Jadi kalau kalimat terbuka, paling tidak kucing nanti juga akan lebih terbuka lagi. Ini gagasan-gagasannya, ide-idenya, pada reaksinya nanti aksinya itu, rencana aksinya dia akan muncul seperti itu. Dan diharapkan ada keberhasilan di situ Bu. Jadi di coaching nanti ini berharap indikator keberhasilannya sampai kucingnya menemukan aksi di mana Bu Nini akan berikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Semoga nanti bisa dilaksanakan Bu Nini ya coachingnya. Iya. Makasih ya Bu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan percakapannya setelah Bu Nini coaching ya nanti. Iya. Oke, terima kasih. Mari dilanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nini. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat ini. Oke. Pertemuan ini apa yang kita obrolkan? Ini kan ada surat dari Kemenag. Iya. Kemudian kita disuruh untuk mewakili lomba kaligrafi.
Nah ini yang bikin saya pusing ini, nggak ada yang mau ini untuk ikut lomba itu. Gitu. Harapannya Bu Ririn setelah percakapan ini nanti maunya bagaimana Bu Ririn? Saya inginnya anak-anak itu ada yang mau ikut lomba gitu Bu Ririn. Intinya gitu. Oke. Selama ini apa pernah ada ya Bu yang terkait dengan kegiatan lomba kaligrafi? Ada, cuman kita kan nggak ada ekstranya ya Bu Nini yang kaligrafi itu, jadi sulit untuk nyari anak-anak yang mewakili lomba kayak gitu. Tapi saya melihat anak-anak itu ada beberapa yang punya kemampuan gambarnya bagus gitu loh. Nah itu kan kalau menurut saya kan sudah jadi apa sih, bekal tersendiri gitu, sudah jadi poin plusnya. Kalau sudah pintar gambar otomatis nanti juga pintar lah membuat kaligrafinya gitu. Kalau menurut pemaparan Bu Ririn tadi, di mana ekstranya nggak ada ya, ekstranya yang tidak ada, anaknya yang tidak ada yang mau mengikuti lomba, dan ini diharapkan nantinya sebenarnya ada yang mau ya Bu ya. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Ririn nih? Sementara ini saya baru memberi pengumuman ke anak-anak kalau ada lomba kaligrafi. Kemudian saya kasih waktu anak-anak 1 minggu untuk ini memikirkan mau ikut apa enggak. Ternyata sampai waktu yang ditentukan nggak ada. Terus nggak tahu ini saya harus gimana nih Bu. Tadi selain panjenengan itu mengumumkan, tadi kan panjenengan sudah berpikir pada anak-anak yang pintar menggambar ya. Menurut Bu Ririn, anak-anak yang ini yang memiliki kompetensi menggambar itu ada kemauan nggak? Kayaknya ada Bu Nini. Tapi saya belum ini sih, belum nanya mereka satu persatu gitu sih. Baru saya melihat wah ini kayaknya punya potensi nih gitu. Kalau menurut pemikiran Bu Ririn, kira-kira anak-anak yang mengikuti lomba ini tadi, yang mau misalkan anak-anak yang mungkin mengambil potensi dari anak-anak yang pintar menggambar ya, ini masih berada di level berapa ya Bu Ririn ya? Ini skalanya berapa Bu Nini? Skala 1 sampai 4 lah. 1 sampai 4 ya? Iya. Kalau saya lihat skillnya sih sudah keren-keren. Bahkan ada anak yang sering ikut lomba menggambar gitu sih. Jadi kalau masalah kemampuan dalam hal ininya, teknik menggambarnya itu mereka sudah ada di level 2. Di level 2 ini. Jadi sudah separuh lah, nanti tinggal separuh nanti pemanaman di kaligrafinya. Oke. Kalau menurut pendapat Bu Ririn tadi, skala anak-anak itu kompetensinya ada di level 2. Terus apa tindakan aksi Bu Ririn yang terkait dengan pengembangan anak-anak ini agar mau mengikuti lomba? Seperti bagaimana? Ini nih, apa gini ya ini, bentar lagi itu kan ada Maulid Nabi, ya kan? Iya. Nah, saya kok kepikiran untuk buat lomba ya, lomba kaligrafi gitu antar kelas dalam rangka Maulid Nabi. Nah, kemudian dari situ nanti kan akhirnya dapat nih kita bibit-bibit inilah calon-calon yang bagus-bagus itu, kemudian nanti kita undangkan pelatih dari mereka-mereka yang masuk juara itu. Kayak gitu gimana ya? Saya kok tiba-tiba kepikiran itu ya Bu ya. Nah, rasanya sepertinya ketemu ya Bu rencana aksinya ya, dari apa yang kita omongkan. Mungkin ada rencana aksi lainnya Bu, jadi biar anak-anak itu lebih terlatih dan membiasakan diri bisa membuat kaligrafi tanpa harus mengikuti lomba misalkan. Kayaknya ini kita kan ada ekstra seni baca Al-Quran, juga ada ekstra rohis ini ya. Kayaknya nanti materi kaligrafi itu bisa masuk ke situ kayaknya ya. Jadi nanti kan apa ya, walaupun nggak ada event lomba tapi minimal anak-anak ada yang punya kemampuan di bidang kaligrafi, kayaknya gitu Bu Nini ya.
Dari rencana aksi Bu Riri yang disampaikan tadi bisa melalui rohis, bisa juga melalui seni baca Al-Quran, termasuk juga untuk membiasakan diri. Nah, ini anak-anak nanti diharapkan Bu Riri itu ada di level berapa kalau skalanya 1 sampai 4? Kalau nanti sudah ada pembimbingan intensif, saya yakin mereka bisa di level 4 sehingga siap untuk ikut lomba di tingkat kabupaten. Begitu ya Bu Riri ya. Nah, terkait dengan pengembangannya, ini tadi kalau dari awal Bu Riri menghadap saya itu agak lesu itu, apa sekarang sudah mulai tercerahkan ya? Sudah kelihatan wajah saya Kayaknya sudah bersinar celing-celing gitu ya. Sudah kelihatan sering-sering. Bu Riri bisa menyampaikan coba mengevaluasi kembali dari awal tadi pembicaraan kita sampai di akhir panjenengan menemukan rencana aksi yang seperti apa tadi. Jadi tadi kan saya kan bingung nih gimana supaya ada wakil dari kita yang ikut mewakili sekolah dalam lomba kaligrafi. Iya. Kemudian saya kan bingung gimana caranya. Nah, kemudian dari percakapan coaching tadi, saya ingin memanfaatkan momen Maulud Nabi ini untuk mengadakan lomba kaligrafi antar kelas. Nah, dari situ nanti kan ada nih perwakilan-perwakilan kelas yang bagus-bagus. Nah, itu nanti kita datangkan pelatih untuk melatih kaligrafinya secara intensif. Ya, mungkin waktunya nanti 1 atau 2 minggu lah gitu. Nah, kemudian dari situ nanti akhirnya ada nih wakil dari sekolah kita yang akan mewakili lomba kaligrafi. Kayaknya gitu nih. Sepertinya pembicaraan dari alurnya tadi sudah ini ya Bu ya, sudah solusinya sudah muncul ya. Iya. Wah, selamat Bu Ririn, ini semoga sukses ya nanti Terima kasih pelaksanaannya. Saya yang malah berterima kasih dari percakapan coaching ini saya menemukan ide tentang masalah saya. Sama-sama Bu Ririn, semoga sukses nanti kegiatan anak-anak mengikuti lomba. Oh iya, terima kasih Bu Nini. Kalau gitu saya pamit dulu, masih ada jam mengajar. Oh iya, terima kasih Bu Nini ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali Bu Nini. Ibu Amin. Saya ingin bincang-bincang dengan Bu Nini, melanjutkan pertemuan dulu. Kita janjian setelah Bu Nini coaching mau ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Mau Bu Nini kita Hasil omongkan ya hasil Iya. pengamatan saya terhadap proses coaching Bu Nini yang Iya. sudah dilaksanakan. Tapi sebelumnya saya ingin Bu Nini merefleksi sendiri dulu ya. Bu Nini kemarin waktu coaching itu yang ingin ditingkatkan kan kemampuan dalam menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Menurut Bu Nini waktu coaching kemarin bagaimana ya pelaksanaannya tentang kemampuan tersebut? Baik Bu, kalau saya di awal pada penilaian diri saya sendiri, ini kan saya memang sangat lemah ini di bagaimana membuat pertanyaan berbobot pada saat coaching. Nah, setelah pelaksanaan coaching kemarin hari ini kok mengalir begitu saja. Nah, ya seperti air gitu. Saya juga kok merasanya enak sekali ya ini. Iya seperti itu Bu. Ini yang saya rasakan. Jadi kalau di awal itu rasanya tuh saya tuh mau ngobrol tuh rasanya hati-hati sekali, takutnya nanti mengarahkan kayak gitu. Iya. Kalau ini akhirnya kuncinya Bu Ririn itu bisa menemukan. Jadi menemukan solusi-solusi yang bagus yang sebenarnya bisa dikembangkan itu dalam kegiatan berkaligrafi, apalagi dalam hal lomba. Karena merupakan sesuatu yang baru yang awalnya memang belum seperti itu. Berarti dari yang saya dengar tadi Bu Nini itu coachingnya lancar, pertanyaan-pertanyaannya dengan coaching mengalir begitu saja. Itu saya dapat garis bawahi berarti Bu Nini itu memberikan pertanyaan berbobot yang sinergi, bisa dijawab coaching. Berarti kan kompetensi yang diharapkan itu diterapkan kan kemarin sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Bu Nini. Insyaallah. Ya, terus kira-kira levelnya sudah meningkat Pak belum? Alhamdulillah. Sudah
sudah ya. Iya. Sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan identifikasi itu sudah Iya, ya. sudah. Kira-kira menurut Bu Nini masih kurang puas atau belum diberikan oleh Koci, Bu Nini belum menggali, ada nggak Bu Nini? Coba diingat kembali. Apa ya Bu ya? Rasanya mulai awal menentukan tujuan sudah, terus mengidentifikasi sudah. Pada saat menentukan ukuran atau skalanya sudah. Jadi beli di awal tadi di level 2, terus maunya meningkat. Ini bukan gurunya tetapi siswanya rasanya. Kayaknya yang pertanyaan saya tadi ke arah, jadi ke arah siswa. Nah ini terus yang terkait dengan rencana aksi juga sudah, karena Buridin sudah menemukan dari awal anak-anak itu sama sekali tidak ada yang mau ikut lomba. Terus Buridin menemukan solusi rencananya itu kan Buridin punya gambaran bahwa anak-anak yang pintar gambar itu diarahkan lagi untuk mengikuti kegiatan lomba kaligrafi. Maksudnya seperti itu. Dan Bu Ririn tadi mengatakan itu masih di level 2, seperti itu kemampuannya. Tetapi dengan adanya pembinaan secara intensif, di mana di situ juga Bu Ririn kayaknya ada gagasan untuk mengundang pelatih, karena selama ini kegiatan kaligrafi itu memang tidak ada ekstranya. Tidak ada ya? Tidak ada. Bisa juga ada. Iya, tidak ada. Nah itu nanti kata Beririn tadi kan mau mengundang pelatih sekaligus untuk membiasaan diri itu dengan memasukkan kegiatan menulis kaligrafi itu dalam ekstra seni baca Al-Quran dan rohis. Maksudnya kan seperti itu. Jadi dengan adanya masuk di ekstra itu nanti anak-anak sudah tidak canggung lagi, mestinya banyak yang mengikuti untuk kegiatan jika ada lomba kaligrafi seperti itu. Terus yang di aksinya tanggung jawab itu tadi Bu Ririn juga sudah menyimpulkan dari perbincangan di awal yang terkait dengan kegalauan Bu Ririn karena tidak ada siswanya yang mengikuti lomba sama sekali. Terus sampai ya ada gagasan lah, rencana-rencana Bu Ririn di mana di situ ada 2 atau 3 ya Bu ya. Kalau nggak salah yang mulai dari bagaimana menemukan solusinya mengambil dari anak-anak ekstra, yang kedua memanfaatkan memanggil Bu Ririn memanggil pelatih, termasuk yang ketiga Bu Ririn memasukkan program kegiatan kaligrafi itu pada rohis dan SBA pada ekstra itu Bu. Ya, ini sudah merefleksi ya semuanya, anggotanya sudah pertanyaan-pertanyaannya luar biasa berbobot sehingga berhasil menggiring Kuci dari galau menjadi menemukan sendiri. Jadi dari yang saya observasi ini itu luar biasa, nggak ada ini kurangnya di kompetensi yang ingin diharapkan untuk pertanyaan berbobot itu sudah muncul. Masa Bu? Iya, ini catatan saya ya. Ini coach itu kan ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, kemudian sesuai alur terta, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi yang dipermasalahkan oleh Kuci, kemudian di tahap berikutnya panjenengan itu sudah nampak menemukan kata kunci. Lah dari kata kunci itu panjenengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang pertanyaan berbobot mulai menanyakan potensi anak, levelnya berapa, mau ditingkatkan menjadi berapa, kemudian menanyakan lagi pertanyaan berbobot lagi, rencana aksi
dari Koci sehingga Koci menemukan solusi mengadakan lomba itu kan dari pertanyaannya Bu Nini sebagai coach. Kemudian muncul lagi pertanyaan berbobot tentang dengan mengadakan lomba itu dampaknya bagaimana, apa yang akan dilakukan sehingga Koci itu menjadi terinspirasi untuk menginkludkan pelatihan kaligrafi di Ekstra Rokis dan SBA itu kan berkat pertanyaan berbobot dari Bu Nini, luar biasa. Itu yang bagus-bagus itu ditingkatkan dengan berlatih terus Bu Nini menurut saya. Karena kalau kita nggak berlatih nanti ya bisa turun lagi. Saya rasa levelnya Bu Nini sudah meningkat banyak. Terima kasih Bu. Cuma satu Bu Nini masukan saya. Ya mungkin sudah lancar sih sehingga kelihatannya tidak perlu jeda ya kayaknya. Memberi kesempatan mungkin ada banyak kadang. Iya, waktu Bu menanyakan pertanyaan yang berikutnya itu Kuci biar pikir dulu. Cepat dipikirkan sendiri gitu, biar memberi kesempatan menerung, jangan diberi pertanyaan dulu. Untungnya Kucinya ya menemukan dengan cepat gitu. Jadi memang pasangan yang cocok. Saya kira seperti itu masukan saya. Semuanya udah bagus, kompetensi memberikan pertanyaan berbobot itu sudah bagus. Nanti diterapkan di coaching berikutnya. Ini terima kasih Bu. Kemitraannya dengan Koci berhasil, Kocinya itu kayaknya terbuka sekali gitu. Saya kira ya sudah bagus, sudah. Jadi untuk membuat kalimat-kalimat terbuka rasanya sudah ada ya Bu ya, saya tadi ya. Sudah luar biasa. Nah sekarang untuk tindak lanjutnya dari kita ngobrol di pasca observasi saya ini ingin mengembangkan kompetensi apa lainnya. Oke. Rasanya memang ini saya akan menggali lagi kaitannya dengan 3 kompetensi yang ada pada kucing. Jadi ini rasanya yang represent ini kayaknya juga masih harus saya gali lagi. Gitu ya. Iya, bagaimana melibatkan kucing termasuk juga yang kaitannya dengan pertanyaan berbobot biar lebih tergali lagi. Karena saya tuh kadang gini Bu, masih ini hari ini saya bisa misalkan mengendalikan diri, ibaratkan aja untuk tidak menggiring atau tidak biasanya saya ibaratkan langsung kayak semacam mentor lah kayak gitu ya, kayak menghadapi anak-anak. Nah itu dengan adanya latihan kucing ini saya berharap pada diri saya sendiri untuk bisa membuat pertanyaan betul-betul terbuka, di mana akhirnya kucingnya itu bisa terbuka juga, akhirnya menemukan solusi itu. Ya semoga nanti mendapat tugas kucing lagi ya, terima kasih Bu. Yang lain sehingga siap. kompetensi 3-3-nya meningkat semuanya. Terima kasih Bu. Ya, sepon Bu Nini kita akhiri pertemuan hari ini nggih. Sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.